di kota Semarang. Saat ini aku lagi ada di kota Semarang. Tepat di belakangku ini adalah menjadi salah satu ikonik di kota Semarang, Lawang Sewu, atau diartikan dalam bahasa Indonesia Pintu Seribu. Aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan karena baru dibuka nih setelah 10 tahun ditutup dunia bawah tanahnya. Dan di depanku ini ada Tugu Muda nih, jadi ikoniknya kota Semarang juga. Tapi sebelum aku mengajak teman-teman jalan-jalan di Lawang Sewu, akan mengajak teman-teman kulineran makanan khas dari Semarang ini. Banyak sekali makanan khas Semarang tuh. Ada bandeng presto, tahu gimbal, lumpia, dan banyak lagi. Stay tune aja, dan di video kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani sama adik perempuanku, Andriana. Siap ini kita jalan-jalan ya. Mau masuk bawah tanah. Kita bakal masuk dunia bawah tanah dan kulineran di Semarang. Oke, stay tune aja. Kalian duduk yang manis. Gila. Tempat makan pertama yang aku mau makan yaitu adalah lumpia, salah satu makanan khas dari kota Semarang. Di Semarang tuh banyak sekali makanan-makanan, cemilan-cemilan jajanan khas Semarang, dari tahu gimbal, lumpia, bandeng presto, dan banyak lagi. Dan pertama aku mau cobain lumpia. Di Semarang tuh banyak sekali makanan-makanan jajanan lumpia yang bisa kita temuin di pinggir jalan, maupun yang sudah terkenal ataupun yang baru merintis. Banyak sekali sih ya, dari Gang Lombok, Cik Meme, dan banyak lagi. Dan ini salah satu menjadi langganan keluarga kita. Namanya adalah Lumpia Leni, di daerah Gajah Mada. Ini banyak sekali variasi lumpianya maupun harganya tuh masih terjangkau. Karena banyak sekali mereka yang sudah terkenal, viral, harganya dinaikin tapi kualitas lupa dinaikin ataupun dijaga seperti itulah, malah hanya kuantiti yang ditingkatkan seperti itu. Di sini tuh banyak sekali variasi lumpia yang bisa kita cobain, dari lumpia kepiting, lumpia spicy, atau lumpia seafood, lumpia spesial, dan lumpia original. Dan di sini aku pilih yang lumpia spesial dan adikku pilih yang lumpia kepiting. Ini cukup besar juga kalau dilihat. Wah, ini adalah salah satu khas dari Semarang, itu selalu mendapatkan saus untuk lumpianya, lalu ditambahin acarnya, dan selalu mendapatkan daun bawang dan cabai. Ini ukurannya cukup besar juga ya. Dengan harga 17 ribuan aja kita bisa mencoba mencicipi makanan khas Semarang, lumpia. Ini yang kepiting, ini yang spesial, kita bakal review dulu. Cobain, kita review dulu ya. Ini yang spesial, ini isinya tuh udang, ayam, plus telur. Dan ukurannya sangat besar sekali. Kalau yang kepiting isinya apa? Katanya kepiting, telur. Plus udang ya? Iya. Plus udang. Dengan harga 20.000 yang kepiting. Dan cukup besar juga. Mari kita makan dulu. Saatnya makan dulu. Ini tuh kasih sausnya. Sausnya ini manis. Jadi tergantung kita suka yang manis atau gimana. Ini dipotong-potong tuh biar satu bite aja. Kombinasi udangnya, telurnya itu sangat-sangat enak. Apalagi ketika kita makan panas-panasnya kayak gini ya, ditambahin cabai dan daun bawangnya. Ini sausnya juga cukup manis. Aku lebih suka yang original seperti ini, terus dikasih cabai sama daun bawang aja tanpa sausnya. Itu selera aku seperti itu. Karena beberapa orang ada yang suka pakai saus yang banyak, dicampur seperti apa. Jadi tergantung variasi kalian suka makan lumpianya seperti apa. Dan ini benar-benar aku suka yang seperti ini aja. Ini benar-benar besar loh. Wow, makin cop. Mari kita coba. Ini cobain yang kepiting punyanya adikku. Dia suka kepiting. Cobaan. Suka banget kepiting sama udangnya jadi satu.
suka nggak makan daun bawang ginian. Ini untuk teman-teman kalau datang ke sini tuh bisa makan di sini ataupun yang frozen. Tapi beberapa tempat itu memang sudah banyak yang menyediakan entah frozen atau tuh bisa kering ataupun basah. Karena ini yang lebih lama jangka panjangnya. Kalau kalian ke Semarang jangan lupa cobain lumpia. Di sini banyak sekali kalian bisa nemuin yang sudah punya nama maupun apa yang sedang merintis. Jadi silahkan kalian tanya-tanya teman-teman kalian ataupun lihat di Google, baca reviewnya. Jadi selamat makan semuanya. Di sini aku akan ngajak kalian jalan-jalan lagi wisata kulineran di Kota Semarang. Stay tune aja. Sebenarnya berikutnya ini adalah makanan khas dari Semarang, tahu gimbal. Ini di Semarang itu banyak sekali tahu gimbal sih. Tapi kemarin ini sempat viral karena dengan porsi yang sangat-sangat banyak sekali. Namanya adalah tahu gimbal lumayan. Tapi sayang sekali tutup, tidak bisa mereview makanannya. Mungkin kita bakal cari tempat lainnya. Ada Pak Edi, ada beberapa tahu gimbal lainnya. Jadi kita lihat dari sini tempatnya ada dulu. Libur, tempatnya masih libur. Tahu gimbal lumayan. Ini tahu gimbal lumayan. Dan di sini tuh saya bertemu teman jauh-jauh dari Lampung. Mau cobain tahu gimbal tapi Bener, tutup. Tapi tutup. Wah, Ini mau kita coba tahu gimbal Bu Atin. Bu Atin. Mereka bakal cobain tahu gimbal Bu Atin dan aku bakal cobain tahu gimbalnya Pak Edi deh, yang ada di Simpang 5. Channelnya apa, Mas? Aku channelnya Jalan Lokal. Jalan Lokal. Silahkan kalian ikutin, silahkan kalian subscribe dan tonton juga channelnya. Kita saling dukung juga, saling support Terima juga. kasih Mas Hidayat. Oke, siap Aku kita. dulu, Mas, ya. Siap sama-sama, Mas. Aku udah dulu. Oke, siap. Ya. Monggo. Mari, Ya, Mas, cari. siap. Ayo kita menuju ke tahu gimbal Pak Edi di Simpang 5. Let's go. Tadi kita udah ke tahu gimbal lumayan, tapi sayang sekali tutup. Di sana tuh kemarin sempat viral karena porsinya yang sangat besar dan ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa. Banyak sekali karena aku sudah melihat reviewnya. Jadi penasaran kalau sesuatu yang viral tuh kita penasaran. Misalnya enak kita bisa balik lagi, kalau biasa aja atau kurang memuaskan kita ya udah cukup sekian aja kayak gitu. Tapi di sini tuh aku mau cobain yang tahu gimbal Pak Edi. Di sini tuh terkenal karena sudah lama dan banyak sekali variasi Bapak Edi. Di sini ini aku liatin ada Bapak Edi, ada capnya, ijazahnya asli. Sama juga di sana banyak sekali. Aduh gila sih. Ini coba tanya, Pak, tahu gimbal Pak Edi yang asli yang mana ya? Kurang tahu, Pak. Bahkan bapaknya pun juga nggak tahu gitu loh. Tuh. Ayo kita sekarang cobain tahu gimbal. Ini adikku tuh orang asli Semarang. Kita tuh asli Semarang tapi tuh nggak pernah ke tahu gimbal Pak Edi. Belum pernah ya? Belum pernah. Banyak banget Pak Edi ya. Pak Edi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya ada 8 tempat Pak Edi yang mengaklaim asli seperti itu. Bahkan ditunjukin semuanya, sertifikatnya semuanya itu loh. Ini tahu gimbal Pak Edi itu asli. Ini bahkan juga ada sejak tahun 1972 tahu gimbal Pak Edi yang asli. Ini juga ada yang asli, tidak buka cabang lain. Tapi sebelahnya juga sama. Sini juga sama. Sama. Wah. Udah, kita cobain yang ini aja. Yang banyak orangnya. Iya. Ayo. Duduk sini aja. Gue tahu gimbal kaleng ya. Pedes sedang nggak pedes? Pedes. Ini banyak banget tahu gimbal Bapak Edi. Wah, ini yang masih buka karena beberapa tuh yang bukanya tuh ada yang sore sampai malam jam 10, jam 11 sepi. Karena ini taman yang cukup terkenal juga, apalagi ketika hari Minggu itu dijadikan tempat CFD dan banyak sekali jajanan kulineran di area Simpang 5. Ini tuh sebenarnya tuh yang disebut tahu gimbal itu adalah ya,
udang keringnya yang digoreng. Lalu di sini tuh isiannya ada tahu, lalu ada kol dan menggunakan sambal kacang. Jadi setiap penjual tahu gimbal mereka tuh selalu menyediakan juga es campur. Jadi es campur tuh ya ibaratnya pasangan dengan tahu gimbal, dan banyak sekali penjual es campurnya seperti biasa, seperti ya banyak kolang kaling, lalu sirup dan lainnya hampir sama. Yang membedakan ya ini adalah tahu gimbalnya aja yang menjadi salah satu makanan khas dari kota Semarang. Nah kita coba ini dapat kerupuk juga yang lumayan besar ya. Kita cobain dulu. Wow. Oke. Ini nih yang disebut tahu gimbal, udang goreng. Jadi udangnya cukup besar juga. Nah, kita coba ini. Rasanya crispy, gurih, dan panas. Itu yang bikin enak. Goreng waktu panas-panasnya. Kita makan waktu panas-panasnya dan dapat lontong yang cukup banyak juga. Ini banyak sekali loh. Menggunakan saus kacang dan kecap. Beberapa juga ada yang pakai petisnya juga. Semuanya. Nah, telur gorengnya. Mantap ya. Nanti kita cobain, tanya sebenarnya tahu gimbal yang asli yang mana nih, karena banyak sekali yang mengatasnamakan Pak Edi. Kalau dilihat dari tahunnya sih ini yang paling lama ya, 1972, dan kita coba tanya sudah berapa generasi seperti itu. Setelah makan semuanya, jangan lupa cobain tahu gimbal kalau kalian lagi ke Semarang. Dan sebentar lagi aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Lawang Sewu, ikoniknya dari kota Semarang. Mungkin kita bakal jalan-jalan ke bawah tanahnya, baru dibuka nih jalur bawah tanahnya Lawang Sewu yang katanya dulu cukup terkenal angkernya dan seramnya. Seperti apa sih angkernya di Lawang Sewu di bagian bawah tanahnya? Stay tune aja, habis ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan seputaran kulineran juga di area Semarang. Wah. Ini boleh tanya nggak Ibu? Ibu ini udah generasi keberapa Ibu? Ini masih generasi pertama. Ini yang pola masih bapak. Cuma bedanya bapak nggak standby di warung. Oh, Bapak udah di rumah gitu ya? Ini dari tahun 1972 sih. 1972 ya. Ini kenapa Ibu? Kenapa banyak sekali Pak Edi yang di sini Ibu? Dulu daerah Taman KP, bapak itu awalnya jualan di Simpang 5. Tapi terus setelah itu tahun berapa direlokasi ke Taman KP ini. Taman KP ini dulu terkenal dengan kuliner semua tahu gimbal. Nah, di antara semua tahu gimbal itu ada favoritnya namanya Pak Edi, bapak saya. Terus setelah dipindah di shelter ini kan karena sederet gimbal semua. Setelah ramenya itu masih konsisten. Jadi sederet itu yang rame masih punya bapak, kanan kirinya kami tetap nama sendiri-sendiri. Bapak Edi sendiri cuma enggak, ya pakai nama sendiri, bukan Pak Edi. Pakai nama sendiri-sendiri. Ada Pak Man, Pak Min dan lain-lain. Bapak konsisten tetap Pak Edi. Terus 2002 Bapak pergi haji, diganti Pak Haji Edi, Pak H Edi. Yang kita patenkan itu Pak H Edi. 2018 mereka mulai niru nama Edi. Karena waktu 2015 itu sudah rame, ditambah musim anak ngevlog. Nah, semakin rame, tambah rame lagi, mulai next Carlos. Nah, mulai itu jadi ramenya itu yang jadi kecemburuan sosial. Nah, sederet gini kok sing laku pakai Edi. Memang kalau nggak pakai nama Edi nggak laku. Salah satu, mesti orang ada yang nggak seneng kan? Nah, salah satu pakailah nama Edi. Tadinya yang mereka laku sepiring 2 piring jadi omsetnya naik gitu. Kabarnya naik. Ya, dulu yang asli yang pakai foto satu-satunya Pak Edi itu punya kita. Sekarang semua hampir kasih foto. Jadi banner yang kita bikin
semirip mungkin dijiplak sama mereka. gitu. Jadi Dan ibu nama- nggak coba komplain atau ibu cuma Kalau udah saya ngomong sama Mas saya komplain, oke, itu bukan hak saya, Ide, bukan ide, hak ide. badan saya nanti ganti brand. Tapi kalau ngomong sama orang berotot, ya susah nah juga. jadinya nggak selesai, tapi malah adu otot. Benar, Ya benar, kan? benar, benar, benar. Iya, wah, Itu itu istilahnya. sejarahnya. Berarti ini yang asli, Yang asli. yang ada tulisannya ada biasanya Cari apa? aja yang Haji Edi. Haji Edi, satu-satunya ibu. Iya, dulu identitas kita itu yang asli, yang ada fotonya, yang pakai Y. Oh, Tapi gitu. sekarang semua pakai Y, pakai foto, tapi beda orang. Nah, dari situ kan mereka justru menjelaskan, ini Pak Edi fotonya kok beda-beda, Iya. ya kan? Nah, jadi nanti ini 72, nanti di tengah ada 82. Nah, Gitu. itu, nanti kerennya di situ gitu, Iya, iya, persaingan iya, yang iya. keren gitu. Ya, makasih banyak ya ibu ya. Begitulah ceritanya dari ibunya dan saya pun baru tahu, bener-bener baru tahu. Mungkin banyak sekali masyarakat Semarang pun yang belum tahu sejarahnya seperti apa, kenapa banyak sekali Bapak Edi, ternyata seperti itulah sejarahnya. Ya udah, sekarang aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Lawang Sewu ikonik di Kota Semarang. Pohon asam. Kalian tahu nggak asal usulnya Semarang? Asamnya arang-arang atau jarang-jarang. Ini dia. Untuk dua orang. 2 orang, tiket masuk aja tuh dengan imersif, nonton 3 dimensi. Yang mau dunia bawah tanah, yang Oleh bawah tanah nanti tiketnya berbayar lagi di dalam. berbeda lagi. Ya, yang biasa aja. Yang biasa aja 2 orang ya, jadi 40.000. Selamat datang di Lawang Sewu. Saat ini aku sudah ada di dalam Lawang Sewu dengan biaya tiket 20.000. Itu di luar dari kita kalau mau masuk dunia bawah tanah, dan di sini tuh banyak sekali tour guide yang bisa memadu kalian kalau kalian pengen tahu sejarahnya, kalian pengen dibantu fotoin, dibantu pengen ya seputaran tentang Lawang Sewu. Kalau kalian pengen yang dijelaskan sekalian, kalian bisa menyewa tour guide, atau kalian pengen jalan-jalan sendiri bisa. Dan ini kebetulan kita di sini hari biasa ya, karena jadi kelihatan sepi banget. Padahal ini kalau hari weekend itu benar-benar sangat-sangat ramai sekali. Wow, ini sangat terang sekali. Tadi sempat agak gerimis, dan kita bisa ke atas ataupun dunia bawah tanah. Dan kita penasaran sih sama dunia bawah tanahnya. Udah pernah masuk sebelumnya? Masuk ke sini. Udah pernah. Tapi kalau dunia bawah tanah? Belum. Kan Nah. baru buka lagi. Oh ya, setelah 10 tahun akhirnya dibuka sih, dan kita penasaran dunia bawah tanahnya Lawang Sewu itu seperti apa setelah 10 tahun ditutup ya. Jadi stay tune aja, kita bakal langsung menuju dunia bawah tanah Lawang Sewu. Dulu tuh Lawang Sewu tuh apa ya, bisa dibilang sangat-sangat mistis ya. Kalau orang-orang Semarang tuh bilangnya, wah tempatnya rajanya, hal-hal seperti ituan lah. Dan sebelum terkenal nggak ada yang berani masuk, dan akhirnya diubahlah mindset orang-orang menjadi daya tarik wisata di Kota Semarang. Peninggalan Belanda, dulunya di sini bisa ada rel kereta api yang menghubungkan ke beberapa tempat. Bener-bener canggih sekali sih dulu ya, waktu era Belanda itu bangunannya yang sangat kokoh, itu bisa sampai ratusan tahun. Jembatan-jembatan kalau di jajah Belanda tuh emang bener-bener kokoh bangunannya loh. Di kita tuh nggak tahu kenapa berapa tahun udah hancur, berapa tahun udah ini. Yaudah, kalau masalah itu aku juga kurang tahu. Sekarang ini aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan di area Lawang Sewu ke bagian bawah tanahnya itu seperti apa ya. Yuk, stay tune aja. Nih, di sini kalau kalian masuk ke Lawang Sewu, kalian pengen foto-foto ala-ala zaman dulu, atau kalian pengen pakai kebaya tapi kalian nggak bawa dan nggak mau ribet, kalian bisa juga sewa di sini. Banyak sekali penyewaan ataupun fotografer yang bisa mengabadikan momen kalian. Misalnya kalian mau prewedding atau kalian mau foto-foto ala-ala seperti itu buat Instagram dan story lainnya, bisa di sini. Ini banyak sekali ya. Nikah ini menggunakan adat Jawa dari harga 100 ribuan, dan banyak sekali sih. Jadi kita bisa milih pakaian-pakaiannya, bisa sewa di sini maupun fotografernya juga bisa. Adat Jawa semua ini. Oh, ada beberapa pakaian lainnya sih. Oh, ini kayak apa namanya, noni-noni Belanda. Ada Jawa juga. Waduh, ibu-ibu. Wah, ini bule-bule bener. Keren sih emang. Bener ini, wow, ini keren nih, ini juga keren, semuanya keren, menggunakan pakaian adat.
Waduh, ini keren ala-ala Eropa. Nih. Ini bagian paling atas dari bangunan Lawang Sewu. Seperti inilah. Wow. Kurang tahu tempat apa tapi ini paling atas. Ini kalau kalian mau ke bawah tanahnya Lawang Sewu, harganya itu 50.000. Yang harga aslinya 100.000 jadi 50.000, dan nanti kita memakai sepatu boot karena emang berair, dan apalagi ya banyak sekali yang diwajibkan. Kalau dulu nggak boleh ini itu, nggak boleh bawa senter ataupun yang lainnya, jadi benar-benar harus ada petugasnya juga. Nanti kita coba kita dengarkan. Ini jam operasionalnya hanya jam 9 sampai jam 8, sama juga setiap hari. Oke, nanti kita bakal beli di situ. Dan di sini juga ada souvenir. Kita bisa cari-cari souvenir. Kita tahu, oh alat garuk-garuk. Ini buat apa nih? Keroan apa? Keroan daki. Ada wayang-wayangan. Ini apa lagi nih lucu? Ini kain apa ini? Siap. Murah nggak? 35.000 Iya. untuk shawl 35.000. Wow, khas banget Jawanya. Kita udah 2, Kak. Oh iya, pas. Pas nih. Dua-dua nih kalau mau. Namanya mau pakai cash atau pakai kris? Cash aja. Peralanya 50. Berapa? Peralanya Kita bakal memasuki dunia bawah tanahnya Lawang Sewu seperti apa ini. Tapi di sini syaratnya itu minimal 6 orang dalam satu grup dan bakal diawasi sama petugasnya. Kita hanya mengikuti saja. Nggak boleh pakai HP, Pak. Ya udah, jadi videonya saya stop dulu di sini karena tidak boleh merekam, dan kita bakal dikasih sepatu boot karena berair di. Oke, sepatu udah siap. 39, Pak. Kegedean apa kelonggaran? Kekelonggaran. Gak apa-apa. nggak apa-apa. Oh gitu. Makanya kalau sampai pas gak bisa dikeluarin nanti. Coba. 40 dong, Pak. Mas berapa? Berapa mas? 44. Nih, 4 turis. 4 turis. Mas dimasukin. Apa sama mas? Enak gak mas? Ini pakai lugar kan? Iya. Sama kalau ditaruh enak. Boleh? Pakai lugar. Oh iya. Ya udah, lagi minggu depan. Nah, dirinya agak sempat. Oke. Ini belum. Pakai lem. Tunggu dulu mas ya. Nanti aja, fotonya aja. Setelah keluar dari. Oke, siap. APD banget. Oke, kita harus masuk. Aku stop dulu videonya ya. Ini kita barusan selesai Tiga ya. mengelilingi dunia bawah tanah Lawang Sewu. Sekitar 300 meteran kita mengelilingi, dan mungkin sekitar 20 menitan lah. Cukup apa ya, deg-degan, ataupun juga hawanya yang cukup sedikit lembab dan panas. Luar biasa, dapetin pengalaman yang luar biasa. Kalau kalian ke Lawang Sewu, bisalah cobain dunia bawah tanahnya Lawang Sewu dengan harga tiket Rp50.000. Ataupun kalau kalian juga bisa apa ya,
tur malam hari dengan harga berapa tadi Mas malam hari? Paketan 1 juta untuk 10 orang malam hari. Akhirnya selesai juga tur dunia bawah tanah Lawang Sewu ya, setelah penutupan selama 10 tahun. Aku lupa kenapa ditutup selama 10 tahun itu apa yang baru. Sebenarnya dulu tuh aku pernah masuk mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, udah lama banget, dan akhirnya ditutup dan baru dibuka lagi saat ini dengan tiket harga 50.000 dan kalian bisa mengelilingi selama sekitar 20 menitan, mungkin kepanjang 300 meteran lah, dengan suasana yang sangat seru, asik, lembab, dan juga deg-degan juga bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu karena siang hari ya. Kalau kalian suka dengan uji nyali, adrenalin yang sangat diuji, kalian bisa ikut tur yang malam hari. Bisa paketan 1 juta per 10 orang, dan tadi itu cuma 50.000 dan minimal itu 6 orang. Jadi kalau belum 6 orang tuh harus nunggu dulu, dan kita tadi beruntung sekali 2 orang bersama adikku dan 4 orang lain pas banget 6 gitu loh. Dan kalau kalian pengen tahu footage-nya seperti apa sih dunia bawah tanah, itu kalian bisa cek di YouTube ataupun footage selama itu banyak sekali sih. Cuma karena sekarang itu aturannya tidak boleh membawa kamera, hal-hal yang merekam. Ya udah kita patuhi aturan seperti itu. Sebenarnya bawa kacamata pun, sebenarnya pakai kacamata pun juga bisa. Ini kacamata bisa merekam. Hai Meta, stop recording. Hai Meta, stop recording. Nah, ini sebenarnya bisa, cuma karena mengikuti aturan kita ikuti aja. Jadi kalau teman-teman datang ke Semarang, silahkan datang ke ikoniknya di Lawang Sewu ini. Dan kalau kalian pengen lebih beradrenalin, menguji mental kalian, kalian bisa datang di malam hari dan ikutin tur malam hari. Gila sih, seru banget ya mungkin kalau malam hari, apalagi jalan satu-satu gitu, lorongnya seru banget sih. Karena ini bangunan yang cukup lama juga, dari masa Belanda ke Jepang dan akhirnya sampai saat ini. Karena beberapa isu itu Lawang Sewu tuh mistisnya sangat kuat dan akhirnya bisa diubah menjadi tempat wisata dan menarik para wisatawan untuk datang ke Semarang ini. Dulu mana ada yang bisa berani datang ke Lawang Sewu, dan akhirnya setelah diubah, dicat ulang dan beberapa direnovasi, itu sangat bagus. Lawang Sewu dan beberapa tempat lainnya benar-benar sangat keren. Dan isu dari dunia bawah tanah pun juga berbeda ya. Dari masa Belanda itu sebenarnya itu hanya cuma sebagai cagar pondasi bangunan, tapi ketika Jepang bisa diubah menjadi penjara bawah tanah. Tapi itu masih menjadi isu karena belum ada bukti apakah itu benar-benar menjadi penjara atau enggak. Tadi masnya yang bilang seperti itu. Ya kita hanya mengiyakan aja dan kita bisa mensupport para wisatawan datang ke sini untuk mengembangkan wisata-wisata di Kota Semarang. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Aku Emi Hidayat. Kita ketemu di video selanjutnya, dan di sini ada adikku. Bye bye. Kita ketemu di video selanjutnya. Ini dia. Kalau di samping-samping itu ada kotak-kotaknya. Itu yang dari bawah tanahnya, lorong bawah tanah.